Seorang pria tiba di akademi untuk pertama kalinya, dengan polosnya dia menodongkan pedangnya ke seorang profesor jenius yang menguasai 5 elemen. Semua orang mengira dia akan kalah telak. Tapi tak disangka, saat pertarungan, sang profesor tidak hanya menahan diri. Tapi saat mata mereka bertemu, dia bahkan tersipu malu di depan semua orang. Ternyata, dia sudah mengenalnya, bahkan pernah menulis surat cinta untuknya. Namun, bangsawan yang dikagumi oleh jutaan gadis ini justru membuat kebanyakan orang berkeringat dingin saat mendengar namanya. Sang Algojo tersenyum. Itulah julukan yang diberikan orang-orang kepada Julian. Rumornya, dia membunuh tanpa mengedipkan mata. Karena itu, saat Julian tiba di Akademi Veil untuk upacara seleksi Ordo Mata Tertutup, dia langsung membuat panik semua kandidat. Kenapa anjing gila kerajaan itu ada di sini? Dan yang lebih parah, seorang murid baru tidak sengaja menabrak Julian. Meskipun dia terus-menerus meminta maaf, semua orang berpikir anak ini tamat riwayatnya. Ini menjadi pemikiran semua orang, bahkan Herland yang datang bersama Julian. Berkata, tenanglah, dia hanya seorang anak kecil. Tapi yang tidak mereka tahu, jiwa sang penjahat Julian telah digantikan oleh seorang gamer no-lab yang hanya ingin bertahan hidup di dunia game yang berbahaya ini. Sialan, aku bahkan belum melakukan apa-apa. Meskipun dia tidak punya niat buruk sedikitpun, aura ungu yang terpancar dari para siswa di sekitarnya mengonfirmasi ketakutan mereka yang mendalam. Menurut pengaturan game, Julian memiliki kemampuan untuk melihat emosi negatif orang lain. Dia sering menggunakan kekuatan ini untuk mempermainkan musuh-musuhnya. Aku harus menenangkan mereka. Kedatangan Julian ke Akademi Veil untuk mengawasi seleksi sebenarnya adalah sebuah konspirasi oleh beberapa petinggi di Ordo. Karena sebelumnya kepalanya terluka. Tersiar kabar bahwa Julian kehilangan ingatannya. Jadi, jika dia mengacaukan seleksi ini, para petinggi akan punya alasan untuk mengeluarkannya dari Ordo. Tapi sebelum Julian bisa melakukan apapun, suara wanita yang lembut memanggil dari kejauhan. Selamat pagi, Tuan Julian. Pendatang baru itu tak lain adalah si jenius dari Akademi Veil. Profesor Eileen Donation, salah satu karakter utama dalam game Pembasmi Raja Iblis. Di usia muda, dia telah menguasai 5 elemen langka dan berhasil menerobos untuk menjadi Archmage 5 lingkaran. Dia bahkan anggota menara sihir Adaleta. Tapi kenapa dia menyapaku? Bukankah seharusnya Eileen dan Julian tidak saling kenal? Dia berharap bisa menggunakan wibawa Profesor Eileen untuk menenangkan para siswa. Tapi saat dilihat lebih dekat, dia juga memancarkan aura yang aneh. Tapi bentuk dan warnanya tidak seperti milik orang lain. Apakah itu rasa takut? Atau marah? Bukan. Itu adalah kebencian, dan kebencian itu sangat dalam. Kenapa? Si no-lab ini tertegun. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Julian sebelumnya hingga membuat seorang gadis menyimpan emosi sekuat itu. Dia ingin meredakan ketegangan, tapi yang keluar dari mulutnya adalah, siapa yang memberimu izin untuk berbicara padaku, kau? Donation? Darah campuran. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, suasana langsung menjadi sedingin es. Eileen menatap Julian dengan jijik, seolah melihat sampah. Bagus. Sekarang aku bahkan tidak bisa berbicara. Julian ingin menangisi kebodohannya sendiri. Apa yang kulakukan? Meskipun dia menambahkan, ada yang bisa kubantu, suasana tetap beku dalam keheningan yang menakutkan. Sudah kepalang tanggung, dia memutuskan untuk bertindak seperti Julian yang asli. Dia menghunus pedangnya dan berteriak keras, apa menjadi darah campuran membuat pendengaranmu berkurang setengahnya juga? Kalau begitu, biarkan suara orang sekarat yang memulihkannya. Julian bermaksud menghancurkan pertahanannya dengan kata-kata ini. Lalu menenangkannya. Tapi kenyataan tidak seperti yang dia bayangkan. Begitu Eileen melihatnya menghunus pedang, kekuatan sihir yang mengerikan meledak darinya. Menghunus pedangmu berarti deklarasi perang, bahkan jika kau dari Ordo Mata Tertutup. Aku tidak akan tinggal diam saat kau melakukan kekerasan terhadap staf Akademi Veil dan para murid. Meskipun Eileen tidak ingin melawan Julian, dia tahu dia harus melakukannya. Mengambil sikapnya, Eileen segera merapalkan sihir 3 lingkaran.
Sambaran petir. Serangan itu mengenai pedang Julian. Dampaknya yang luar biasa realistis. Membuatnya sadar bahwa dia benar-benar berada dalam pertarungan sungguhan. Melihatnya melamun di saat seperti ini, Eileen menjadi semakin marah. Dia sama sekali tidak menganggapku serius. Dia segera mulai mengevakuasi para murid, bersiap untuk memberi Julian pelajaran. Tetapi saat Eileen memalingkan wajahnya, dia melancarkan serangan. Meskipun dia bereaksi dan menggunakan perisai, kekuatan Julian yang luar biasa menghancurkannya seketika. Musuh sekarang berjarak kurang dari 20 cm, tetapi emosi yang muncul di hati Eileen bukanlah rasa takut, melainkan ketertarikan. Jantungnya berdebar kencang, dia dengan panik melepaskan jurusnya ke depan, tanpa bisa mengendalikan kekuatannya. Setelah tenang, Eileen mulai menyesal. Dia sebenarnya tidak ingin menyakiti Julian, karena dia pernah menjadi seseorang yang sangat dikaguminya sepanjang hidupnya. Meskipun Julian hanyalah anggota cabang dari keluarga Crip Hart, sikapnya yang agung lebih kuat dari siapapun. Bukan hanya koneksinya yang luas, tetapi ilmu pedangnya yang luar biasa, membuatnya mendapatkan gelar bintang baru kekaisaran selama masanya di Akademi Veil. Dia dikagumi oleh banyak sekali siswi, bahkan si jenius Eileen adalah salah satunya. Saat pertama kali melihatnya, hatinya benar-benar terpikat. Meskipun dia tahu status sosial mereka bagai langit dan bumi, Eileen tetap tidak bisa melewatkan kesempatannya, jadi dia menyatakan perasaannya, namun ditolak dengan kasar. Setiap kali memikirkan hal ini, Eileen merasakan malu. Tetapi si penyendiri yang baru saja bertransmigrasi ke dalam tubuh Julian tidak tahu tentang ini. Dia pikir Eileen tersipu. Karena marah serangannya tidak berhasil. Karena tidak tahan lagi, Julian memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Dia melesat ke belakang Eileen, lalu dengan lembut mengetuk kepalanya dengan gagang pedangnya. Kenapa tidak kita akhiri saja sandiwara ini sekarang? Tindakan ini membuat jantung Eileen berdebar, tetapi lebih dari itu, dia bingung sejenak. Dia bahkan melihat sekilas sosok seniornya yang lembut seperti dulu, bukan seorang algojo berdarah dingin. Kenapa? Kau punya kesempatan, kenapa kau tidak menggunakan jurus andalanmu, pedang sinar rembulan? Apa kau meremehkanku? Julian terdiam, hanya bisa tertawa canggung. Dia tidak mungkin bilang kalau dia baru saja bertransmigrasi dan belum mempelajari teknik pedang karakter ini. Kan? Itu hanya akan mengonfirmasi rumor tentang kehilangan ingatannya. Jadi dia harus memerankan Julian dengan sempurna dan menunjukkan sisi jahatnya. Jadi dia menyeringai. Nona Eileen, apa kau benar-benar ingin tahu? Begitu mendengarnya, pupil mata Eileen membesar karena terkejut. Ini pertama kalinya dia mendengar Julian memanggilnya dengan begitu lembut. Dia mengangguk. Lalu Julian menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak berniat memulai konflik. Hanya saja Herlan, yang datang bersamanya, baru pertama kali mengunjungi akademi ini. Dan tidak tahu di mana upacara seleksi Ordo Mata Tertutup diadakan. Dia hanya ingin bertanya arah, tetapi tidak disangka malah menimbulkan kepanikan. Sekarang kau sudah tahu, segera tunjukkan jalannya, wahai darah campuran. Eileen berdiri terpaku. Alasannya sesederhana itu? Meskipun sedikit kesal, Eileen yang baik hati tetap menunjukkan jalan kepada mereka. Berjalan di sepanjang jalan, Julian merasa lega. Aku sama sekali tidak tahu tentang pedang cahaya rembulan. Hal lainnya adalah, dia seringkali tanpa sadar menunjukkan kelembutan tak bergunanya sebagai seorang pengurung diri, yang benar-benar berlawanan dengan kepribadian Julian. Eileen mulai curiga sekarang. Ini bukan pertanda baik. Aku harus berakting lebih baik lagi. Si algojo yang tersenyum. Tapi pemandangan ini membuat dua orang di sampingnya ketakutan. Mereka berdua memiliki pemikiran yang sama. Apa yang sedang direncanakan orang ini? Beberapa menit kemudian, mereka tiba di tempat latihan Akademi Veil. Ini adalah tempat seleksi hari ini. Begitu mereka masuk, Julian mulai memperkenalkan dirinya dengan suara keras kepada semua orang, sementara Herlan mengamati area itu dengan curiga. Akhirnya, tatapannya mendarat pada seorang pemuda berambut biru. Ketemu. Putra kedua dari keluarga TOS. Keluarga mereka terkenal karena hubungan baik mereka dengan keluarga Crip Hart.
Ordo Mata Tertutup adalah organisasi yang berada langsung di bawah keluarga kerajaan. Dan semua orang menganggap bergabung dengannya sebagai suatu kehormatan. Oleh karena itu, persaingannya sangat ketat. Penilaiannya biasanya melibatkan duel dengan kepala penguji. Ini adalah jebakan pertama yang disiapkan para petinggi hari ini. Jika Julian membiarkan keluarga TOS kalah dan dipermalukan dalam pertarungan, itu artinya dia tidak mengerti etika sosial. Sebaliknya, jika dia membiarkan putra kedua keluarga TOS lulus, itu namanya favoritisme dan korupsi. Apapun pilihannya, para petinggi bisa menggunakannya sebagai alasan untuk menyingkirkan Julian. Apa yang akan kamu lakukan, Julian? Lagi pula, situasi ini tidak ada jalan keluarnya. Tepat pada saat itu, sebuah suara tenang bergema di seluruh tempat latihan. Apa kalian tahu suara seperti apa yang dibuat seseorang saat mereka mati? Kalimat ini membuat semua orang gemetar. Pembicaranya adalah Julian, yang menggunakan citra buruknya untuk memberikan ancaman yang menyesakan. Mundurlah secara sukarela jika kalian tidak ingin mati. Efeknya langsung terasa. Menghadapi penjahat paling ditakuti di kekaisaran, hampir tidak ada yang bisa tetap tenang. Aku mundur, kata seorang kandidat yang diliputi rasa takut. Dia yang pertama bicara, lalu diikuti oleh yang lain, satu persatu. Bahkan putra kedua yang sudah pasti lolos itu pun ketakutan hingga mengangkat tangannya untuk mundur dari Ordo Mata Tertutup. Saat para kandidat mengumumkan pengunduran diri mereka satu persatu, Julian diam-diam menghela napas lega. Ujian selesai. Jika tidak ada penantang lain, tes berakhir di sini. Kemudian, Julian mengalihkan pandangannya ke arah Heileen di antara penonton. Dia terkejut saat menyadari bahwa rasa jijik yang tadinya berkobar di atas kepalanya telah menghilang. Ini seharusnya menjadi alasan untuk merayakannya. Tapi dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Jika intimidasiku memengaruhinya, bukankah seharusnya dia menunjukkan rasa takut atau setidaknya waspada? Apa ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Saat dia sedang bingung memikirkannya, Eileen meninggalkan arena dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kemudian, Julian kembali ke kediamannya. Begitu sampai di rumah, dia merasa lega. Dia merebahkan diri di kursi, menghela napas dalam-dalam, dan tenggelam dalam pikirannya. Dia mengerti. Ini adalah konspirasi Dewan Tetua yang semata-mata bertujuan untuk mengeluarkannya dari keluarga. Bisa melewati hari ini murni karena keberuntungan, tapi keberuntungan tidak akan selalu ada. Bagaimana jika ini terjadi lagi? Setelah menatap pikirannya, dia menatap sarung pedang di atas meja. Dia tahu. Kesombongan Julian berasal dari ilmu pedang yang memungkinkannya menggunakan pedang ini. Kalau begitu, aku juga harus menguasai kekuatan itu. Dia mencengkeram gagang pedang, saat suara gesekan logam terdengar. Bilahnya perlahan-lahan keluar. Julian menyadari bahwa dia bisa melihat lintasan pedang itu. Jadi, ini yang mereka sebut jalur pedang? Apa ini bakat Julian? Dia mengayunkan pedangnya, mengikuti jalur dalam visinya. Seketika, suara dentingan pedang yang nyaring menembus langit malam. Meskipun dia bisa memahami dasar jalur pedang, ini masih jauh dari kata cukup. Kekaisaran memiliki ahli pedang yang tak terhitung jumlahnya. Alasan pria berotak sinting ini bisa bertahan hidup selama ini adalah karena dia memiliki keunggulan yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh karakter biasa, mata tajamnya yang bisa menembus emosi, dan pemahamannya yang unik tentang ilmu Arcane. Untuk menguasai ilmu Arcane, dia harus memahami mana terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Julian mulai fokus untuk merasakan elemen mana di dalam hatinya. Sekarang aku menempati tubuh Julian. Meski tanpa ingatan, semua memori ototnya pasti masih tersisa di tubuh ini. Selama aku bisa membangkitkannya, menguasai ilmu Arcane tidak akan sulit. Tentu saja, menggunakan mana ada risikonya. Jika dia tidak hati-hati dan mana mengalir mundur. Alih-alih masuk ke simpul mana, itu bisa langsung merusak organ-organ vital, termasuk otak. Ada 38 saluran mana di dalam tubuh. 6 saluran utama seperti aliran sungai besar dan 32 saluran kecil seperti anak sungai. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan itu. Keberuntungan berpihak pada yang berani.
Dia menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan mana ke saluran utama. Sensasi aneh dari mana yang melonjak belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menggenggam pedang dengan kedua tangan, mengalirkan mana ke seluruh tubuhnya. Rintangannya jauh melebihi imajinasinya, dan rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah bilah pedangnya, yang memancarkan cahaya biru jernih. Apakah ini pedang cahaya rembulan milik Julian? Aku berhasil. Meskipun ini hanya keberhasilan kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan pedang cahaya rembulan yang asli. Setidaknya ini membuktikan dia bisa menggunakannya, dan ini baru hari pertama. Tanpa mengendur sedikit pun, keesokan harinya dia berlari ke tempat latihan untuk beradaptasi dengan kemampuan baru ini. Tak lama kemudian, dia mencapai level ksatria kekaisaran. Tapi sebelum dia bisa merayakannya, dia diberitahu untuk pergi ke istana untuk melaporkan hasil kompetisi. Mengingat kepribadian Julian, dia pasti tidak akan pergi secara pribadi, tapi karena takut Dewan Tetua akan mengacaukan segalanya, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Hal ini membuat Lancelot ketakutan, yang datang untuk menyampaikan pesan itu. Tak lama kemudian, keduanya tiba di istana Kekaisaran Adalatan. Kekaisaran Adalatan adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di benua dan yang terkuat di antara ketiganya. Setelah mengantar Lancelot yang cemas, Julian diantar oleh penjaga ke kantor komandan. Saat masuk, dia melihat Komandan Alduin sedang duduk di kursi. Setelah berbasa-basi, Alduin merasa kepribadian Julian sangat berbeda dari sebelumnya. Meski luar biasa, dia tidak memikirkannya lebih jauh. Julian berhasil lolos dari masalah lagi. Jadi, apa ada talenta yang berguna dalam tes rekrutmen? Kembali ke kursinya, dia memasang ekspresi serius dan bertanya. Tidak ada. Bagaimana dengan mereka yang ahli dalam ilmu pedang? Tidak ada. Mendengar ini, mulut Alduin perlahan-lahan makin menganga. Dia menyalahkan Julian karena tidak merekrut siapapun. Sama sekali mengabaikan perintah kekurangan personel. Untuk menutupi kebenaran, Julian mengklaim para kandidat itu hanyalah gerombolan tak berguna, merekrut mereka tidak akan ada gunanya. Dan murni buang-buang waktu. Dia kemudian menyerahkan sebuah laporan. Ini adalah masalah yang ditemukan dalam tes rekrutmen kali ini, beserta beberapa usulan perbaikan. Alduin mengambil surat itu dan mulai membaca. Intinya adalah bahwa Ordo Mata Tertutup tidak bertanggung jawab atas kecelakaan apapun selama tes rekrutmen. Jadi saat mereka mendengar Julian berkata akan membunuh mereka ketakutan dan langsung mengundurkan diri saat itu juga. Setelah membaca, Alduin berkata dia akan melaporkannya kepada atasannya. Tapi itu tidak menjamin hasilnya. Dia juga memberitahunya. Ada surat dari sekretariat di kantor sementaranya setelah mengantar Julian pergi. Alduin termenung, membolak-balik dokumen dengan penuh minat. Peraturan baru ini secara harfiah berarti instruktur tidak bertanggung jawab atas insiden selama tes rekrutmen, bahkan jika ada nyawa yang hilang. Mereka bisa dibebaskan di bawah perlindungan kerajaan, tetapi meskipun begitu, sifat tes rekrutmen tidak akan berubah. Kebanyakan yang mendaftar untuk bergabung dengan Ordo Mata Tertutup adalah bangsawan rendahan yang netral secara politik dan rakyat biasa. Mereka tidak punya kekuatan. Menekan ketidakpuasan orang-orang seperti itu sangatlah mudah. Julian seharusnya mengerti ini. Jadi tujuan sebenarnya dari proposal reformasi ini mungkin mengarah ke hal lain. Alduin memejamkan mata untuk menata pikirannya. Mengapa seseorang yang biasanya tidak tertarik dengan peraturan tiba-tiba menyerahkan dokumen seperti itu? Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu tentang konspirasi tertentu dalam tes rekrutmen. Dewan Tetua berkolusi dengan keluarga Tos untuk mencampuri tes ini. Dia tahu sedikit tentang ini. Memegang posisi komandan Ordo Mata Tertutup kerajaan. Bahkan jika dia tidak mau mendengarnya, segala macam kabar secara otomatis sampai ke telinganya. Menyadari hal ini, dia tiba-tiba mengerti. Ini adalah peringatan, ya. Ini adalah peringatan dari Julian kepada keluarga Tos dan Dewan Tetua. Ini seolah-olah mengatakan, aku sudah melihat rencanamu, jika kalian berani melakukannya lagi.
Aku tidak akan melepaskan kalian semudah kali ini. Memikirkan ini, dia segera memanggil seseorang untuk menyerahkan surat itu. Sepertinya setelah cedera serius itu, dia benar-benar berubah. Apakah anjing pangkuan kerajaan ini mencoba untuk membangun identitasnya sendiri? Ini mengerikan, aku harus mengawasinya dengan cermat. Tak lama kemudian, Julian kembali ke kantornya. Dia mengambil surat dari sekretariat. Isinya secara garis besar tentang mengawal seorang penyihir untuk memperbaiki batu residen. Ini adalah kesempatan latihan yang langka. Meskipun ada risiko bertemu iblis, itu adalah masalah yang cepat atau lambat harus diselesaikan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji pedang cahaya bulan yang tidak sempurna ini. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk mengumumkan secara publik bahwa Julian bekerja untuk Ordo Mata Tertutup lagi. Misi ini bahkan ditemani oleh pasukan ksatria. Dengan rasa aman seperti itu, tidak ada alasan untuk menolak. Tapi yang tidak dia ketahui adalah penyihir yang dia kawal akan menjadi orang terakhir yang ingin dia temui. Segera Julian berkuda ke area perbaikan. Siap untuk berangkat begitu dia tiba. Dua ksatria mendekat, terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Julian. Saya Parent Terence, anggota ksatria Singa Biru. Saya Heinrich, juga anggota ksatria. Kedua ksatria itu membungkuk dengan hormat. Namun bertentangan dengan kata-kata dan gerakan hormat mereka, rasa lelah di mata mereka terlihat jelas. Emosi negatif yang ditampilkan juga berwarna ungu. Itu adalah rasa takut padaku. Meskipun tidak terlalu jauh ke distrik Julian, tidak ada jaminan apa yang mungkin terjadi. Jadi, harap berhati-hati, para ksatria. Mengerti. Keduanya menelan ludah sebelum menjawab. Tuan Julian, apakah Anda ingin naik kereta kuda ke distrik Julian? Kereta kuda? Ya. Ksatria Parent mengangguk. Kereta kuda lebih nyaman daripada menunggang kuda, kan? Perjalanannya panjang, naik kereta kuda akan lebih nyaman. Meskipun dia setuju secara lisan, dia sadar betul bahwa Julian tidak cukup hebat untuk mendapatkan perhatian seperti itu. Pasti ada yang aneh di sini. Baiklah, lakukan saja, meskipun dia bisa melihat niat kita. Dia langsung setuju. Bagus, kalau begitu saat penyihir Eileen tiba, kita akan memberitahunya. Julian langsung membeku mendengarnya. Tapi, panjang umur, Eileen sudah melambai dari kejauhan. Tapi saat dia mendekat, keduanya membeku dalam kecanggungan. Julian berbalik dan pergi. Lupakan semua yang kukatakan tentang kereta kuda. Mendengar ini, kedua kesatria itu merasa tidak nyaman. Apa dia tahu kalau menyuruhnya naik kereta kuda itu untuk mengawasinya? Tatapan Parent menajam. Sementara itu, Eileen terlihat malu. Tidak tahu kenapa dia bertemu Julian di sini, atau kenapa Julian lari saat melihatnya. Dan Julian sama sekali tidak tahu tentang hubungannya dengan Eileen. Atau apa yang terjadi di antara mereka. Dia hanya merasa terlalu berbahaya untuk berada di dekat seseorang yang pikirannya tidak bisa dia baca. Dan Eileen pasti akan naik kereta kuda. Jadi aku hanya bisa menunggang kuda. Menghindari Eileen sebisa mungkin. Dan menyelesaikan misi dengan cepat agar bisa segera kembali. Rombongan itu pun tiba di sebuah menara kecil. Tempat penyimpanan batu resonansi. Eileen mulai memeriksa batu resonansi yang perlu diperbaiki. Hasil pemeriksaan menunjukkan retakan batu resonansi itu terlalu parah. Tidak bisa diperbaiki, hanya bisa diganti. Tapi begitu diganti, penghalang di sini akan menghilang. Tanpa penghalang, iblis akan menyerang. Melihat wajah administrator menjadi muram, Eileen tersenyum menenangkan. Jangan khawatir, percayakan padaku. Tidak akan lama. Setelah itu, Eileen menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja. Tak lama kemudian, penggantinya sudah siap. Jadi Eileen memanfaatkan momen singkat ini untuk mencari udara segar. Begitu melangkah keluar, dia bertemu Julian yang sedang berpatroli di luar. Mendengar itu Eileen, Julian berbalik dan lari. Melihat itu, Eileen meraih jubahnya. Kenapa kau terus menghindariku? Aku tidak menghindarimu.
Kau yang mengikutiku. Eileen terdiam mendengar balasannya, tapi memikirkan dirinya disebut penguntit. Dia menjadi marah. Siapa yang kau sebut penguntit? Tepat saat mereka berdebat sengit. Mereka tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan mendekat. Dilihat lebih dekat, 3 iblis muncul di dekat mereka. Ini akibatnya karena kau selalu menghindariku. Eileen dengan marah memukulnya. Aku ingin memberitahumu. Kalau penghalang di sini sedang terbuka untuk perbaikan. Puas sekarang? Begitu dia selesai bicara, seorang kesatria singa biru terlempar ke arah mereka. Julian langsung merasakan ada yang tidak beres. Bagaimana bisa iblis biasa punya kekuatan serangan sekuat itu? Saat menoleh, iblis humanoid bertanduk 2 muncul. Sial, itu iblis bertanduk 2. Kekuatan tempur setiap iblis berbeda-beda. Mereka biasanya diklasifikasikan berdasarkan jumlah tanduk di kepala atau tubuh mereka. Tidak ada tanduk berarti tak bertanduk. 1 tanduk adalah bertanduk 1, 2 tanduk adalah bertanduk 2. Dan seterusnya. Semakin banyak tanduknya, semakin kuat individunya. Kenapa? Kenapa iblis muncul di saat seperti ini? Ini berarti jika perbaikan batu resonansi tertunda lebih lama lagi, sesuatu yang buruk akan terjadi. Untungnya, ada yang bisa menangani situasi kacau ini. Lagi pula iblisnya hanya tak bertanduk dan bertanduk 1. Para prajurit, dukung penyihir. Para prajurit terlatih itu segera bergerak. Mereka membentuk barisan, masing-masing mengangkat senjata ke arah datangnya serangan iblis. Mengganti batu resonansi akan memakan waktu sekitar 10 menit lagi. Kita hanya perlu bertahan sampai perbaikannya selesai. Menurut perkiraanku, mempertahankan posisi lebih bijaksana daripada menyerang secara proaktif. Selama kita bertahan sampai batu resonansi diperbaiki, penghalangnya akan pulih kembali. Bertanduk 1 dan yang lebih rendah. Para iblis tidak akan bisa mempertahankan wujud mereka dan akan lenyap. Sudah waktunya aku turun tangan langsung dengan ilmu pedang ini. Ilmu pedang yang kulatih dengan boneka kayu di rumah, saatnya untuk mempraktikannya di sini. Membayangkan akan mengeluarkan teknik pedang Julian yang dahsyat. Dalam pertarungan sungguhan, Julian merasa sangat bersemangat. Tiba-tiba, niat membunuh yang tajam seperti jarum menusuknya. Eileen mendongak dan melihat iblis berwujud monster merobek langit, melesat ke arahnya seperti anak panah. Sial, dia mengincar saat kekuatan pelindung melemah. Ini berarti iblis itu punya kecerdasan yang tinggi. Melihat iblis itu mendekat, Eileen tanpa sadar memejamkan matanya erat-erat. Namun, rasa sakit yang ia duga tak kunjung tiba. Saat dia gemetar dan membuka matanya, pria yang sangat dibencinya itu berdiri di hadapannya. Pedang kerajaan ini, yang telah mengeksekusi bangsawan dan rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya, kini di saat kritis ini melindunginya. Apa yang kau lakukan? Apa hanya ini kemampuan penyihir peringkat Balgo? Apa kau sudah lupa tugasmu? Baru saat itulah Eileen teringat apa yang sempat dia lupakan. Cepat bawa kemari saluran mana dan batu resonansi yang baru. Aku harus memulai kembali pekerjaan perbaikan batu resonansi itu. Melihat Eileen berlari ke ruang perbaikan, Julian akhirnya bisa fokus untuk menghadapi iblis bertanduk 2 ini. Dia menatap iblis bertanduk 2 yang memelototinya dari dekat. Apa aku bisa melakukannya? Sebenarnya, aku tidak harus melenyapkannya. Selama Eileen berhasil memperbaiki batu resonansi itu, krisis ini akan terselesaikan. Tapi, mengganti batu resonansi butuh waktu setidaknya 7 menit. Dengan kata lain, aku harus menahan monster itu, yang bahkan bisa membunuh ksatria luar biasa dalam sekejap, selama lebih dari 7 menit. Tidak ada pilihan lain. Ayo kita lakukan. Tanpa buang waktu. Tangan raksasa iblis itu sudah menyerang. Julian menggenggam gagang pedangnya erat-erat, menahan cakar iblis itu sambil terlempar. Aku tidak menyangka bisa menahan serangan itu dengan begitu mulus. Dia kembali merasakan kemampuan fisik tingkat monster milik Julian, yang jauh melampaui orang biasa. Tapi, hanya mengandalkan pedang cahaya bulan yang tidak sempurna ini saja tidak cukup.
Begitu dia memikirkan itu, perisai beradu. Julian terlempar ke udara, lalu memuntahkan seteguk darah. Makhluk itu menghantam perutnya dengan 4 kaki. Sebelum dia sempat berpikir, diiringi oleh raungan yang memekakan. Iblis bertanduk 2 itu kembali mengejarnya dengan ganas. Tak ada waktu untuk bereaksi, dia hanya mengayunkan pedangnya. Mengikuti insting tubuhnya. Julian tahu jika terus seperti ini, dia pasti akan kalah. Dia berkonsentrasi dan menyalurkan mana ke dalam pedangnya. Kemudian, jurus andalan Julian muncul. Cahaya dari pedang cahaya bulan mulai terlihat. Saat dia melancarkan tebasan vertikal ke atas ke arah iblis bertanduk 2 itu, cairan kental seperti darah menyembur dari makhluk itu. Dengan setiap langkah mendekat, warna emosi yang terpancar darinya semakin pekat. Akhirnya, cahaya ungu menyelimuti seluruh tubuhnya setelah insting perlindungannya terpicu. Iblis bertanduk 2 itu melesat dari tanah dan menerkam. Dan inilah kesempatannya. Tidak seperti sebelumnya, mangsa yang diliputi ketakutan tidak perlu ditakuti. Saat pikirannya jernih, Julian mendapatkan kemampuan baru, penglihatan menembus. Dia kemudian menunjukkan senyum licik. Ayo kita akhiri ini. Petir berwarna cahaya bulan tiba-tiba muncul. Tubuh iblis bertanduk 2 itu langsung terbelah menjadi. Dalam sekejap, pertarungan sengit barusan terasa seperti ilusi. Para prajurit dan ksatria yang menonton menatapnya dengan mata terkejut. Di saat yang sama, kabar baik datang dari sisi alien. Pengisian batu residen selesai. Penghalang akan segera aktif kembali saat alien menyelesaikan perbaikan batu residen. Dan setelah iblis tanduk ganda yang memimpin berhasil dibunuh, para anak buahnya yang tersisa mulai melarikan diri keluar penghalang. Kita selamat. Kita berhasil bertahan hidup. Para prajurit menghela napas lega sambil diam-diam melirik ke arah Julian. Tatapan mereka tidak lagi berisi ketakutan akan reputasi kejam sang Algojo tersenyum, melainkan dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih kepada pahlawan yang telah menyelamatkan semua orang dalam krisis. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Julian. Tatapan Paran benar-benar berbeda dibandingkan saat mereka meninggalkan ibu kota. Aku serahkan sisanya padamu. Tuan Paran, aku tidak terbiasa dengan urusan seperti ini. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan pergi membersihkan darah di pedangku. Aku menemukan danau yang bagus sebelum datang ke sini. Setelah itu, Julian berjalan menuju danau. Melihat pantulan wajahnya dengan mata terpejam di danau, Julian hanya bisa menghela napas. Kukira aku sudah mati. Atau lebih tepatnya, hampir mati. Pertemuan pertamaku dengan iblis. Dan ternyata itu adalah monster setingkat iblis tanduk ganda. Bagaimanapun, bisa selamat adalah sebuah anugerah. Mengingat apa yang terjadi masih terasa tidak nyata. Pertarungan sungguhan lebih berdarah dari yang kubayangkan. Meskipun aku perlahan-lahan beradaptasi dengan tubuh ini, aku masih belum sepenuhnya memahami isi panel status. Wawasan hebat, level 1. Kau memiliki penglihatan luar biasa, dapat dengan mudah menemukan titik lemah target. Lebih mudah mendeteksi gejolak emosi lawan dan dapat memberikan kerusakan tambahan pada musuh yang menyimpan rasa takut. Serangan terakhir yang mengakhiri hidup iblis tanduk ganda itu. Lintasan jalur pedang yang kutangkap sesaat sebelum menyerang. Ini pasti wawasan. Sepertinya pengetahuanku yang dikombinasikan dengan pengalaman Julian telah membentuk sifat yang bisa melihat kelemahan lawan ini. Memikirkan hal itu, dia menghunus pedangnya. Bilahnya dipenuhi retakan halus seperti jaring laba-laba. Ini pasti retakan yang disebabkan oleh penyaluran mana yang berlebihan sekaligus. Beberapa serangan lagi dan pedang ini pasti akan hancur total. Baik dari segi kekuatan maupun stabilitas, pedang ini masih belum mencapai standar aslinya. Apa yang kupelajari melalui pertarungan nyata ini bukan hanya metode bertarung. Aku juga telah menemukan arah untuk menyempurnakan pedang cahaya bulan yang tidak lengkap ini. Sementara itu, di Dewan Tetua Herlan, putra ketiga dari keluarga Clifford, salah satu dari 4 keluarga besar kekaisaran. Dia menelan ludah dengan gugup, menahan tatapan sinis dari segala arah. Jadi, bocah itu sudah mengetahui rencana kita. Kalau bukan karena garis keturunan kepala keluarga saat ini.
Sampah tidak berguna sepertimu pasti sudah diusir sejak lama. Tuan Orin, Ordo Mata Tertutup baru-baru ini mengajukan proposal ke Sekretariat Kerajaan. Apa isinya? Mereka bilang mulai sekarang, selama tes masuk untuk Ordo, para instruktur tidak akan lagi dimintai pertanggungjawaban. Mereka menambahkan bahwa bahkan jika ada korban jiwa, segala upaya untuk meminta pertanggungjawaban akan dilarang keras. Atas nama keluarga kerajaan. Saat kata-kata itu diucapkan, Orin menggebrak meja dengan marah. Itu artinya mereka mendukung posisi Julian. Cuma anjing penjilat keluarga kerajaan, beraninya mereka memberi peringatan. Tapi, Tuan Orin, ini sebenarnya bisa menjadi sebuah kesempatan. Seorang pria parubaya tiba-tiba menyela. Apa maksudmu? Julian yang selama ini hanya mengikuti perintah kerajaan. Sekarang dia mengeluarkan peringatan. Ini artinya dia sudah berpikir dan bertindak secara mandiri. Ini adalah sebuah variabel, tapi juga sebuah kesempatan. Jadi, untuk saat ini, kita amati saja. Kau mau kita diam dan menonton saja? Ini hanya spekulasiku, tapi ini bisa jadi lebih berguna daripada mengasingkan Julian ke garis depan utara. Kalau begitu, untuk sementara kita lakukan itu. Dengan ini, rapat dewan dibubarkan. Di sisi lain, setelah menyelesaikan misi pengawalan batu resonansi, Julian tidak menginginkan apapun selain tumbang dan beristirahat seharian penuh. Lagi pula, dia sudah menghabiskan terlalu banyak mana sekaligus. Tapi, tidak ada waktu untuk istirahat. Julian mulai merenung dalam benaknya, bagaimana cara menyempurnakan jurus andalannya, pedang sinar bulan. Meskipun pedang itu bekerja sangat baik saat melawan iblis bertanduk ganda, ini saja masih jauh dari cukup. Lagi pula, hanya sebagian dari bilahnya. Bukan seluruhnya, yang bisa melepaskan aura. Itulah sebabnya pedang itu tidak bisa menahannya. Kemudian, perhatiannya beralih ke batu-batu permata di atas meja. Ini dikirim oleh keluarga kerajaan melalui Laslot. Afinitas mana yang mengalir dalam diri setiap orang itu berbeda. Laslot mengangguk sambil berbicara. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan buku catatan dan pena untuk mulai mencatat. Itulah sebabnya setiap penyihir unggul dalam sihir yang berbeda, dan kemampuan serta warna aura setiap kesatria juga bervariasi. Laslot terus mengangguk dan mencatat. Sambil berbicara, dia mengambil sebuah batu permata. Semua hal di dunia ini memiliki kemampuan untuk menampung mana. Di antara semuanya, jenis batu permata seperti inilah yang memiliki mana tertinggi dalam hal konduktivitas dan kapasitas. Saat mana disuntikan, warna batu rubi ini menjadi semakin cerah. Begitu, ya. Tapi, jika bertentangan dengan afinitas mana sendiri, jadinya akan seperti ini. Retakan mulai muncul di permukaan batu rubi yang dialiri mana. Melihat retakan itu, Laslot hanya bisa menghela napas, menunjukkan keterkejutan sekaligus penyesalan. Jadi, para penyihir menyebut afinitas mana sebagai elemen, dan membedakannya dengan 5 warna. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang karakteristik mana. Jika kau sudah mengerti, kembalikan semua batu permata ini ke perbendaharaan. Bagaimana dengan batu rubi yang retak ini? Buang saja. Tunggu. Ada satu hal lagi. Sekretaris kerajaan meminta kehadiran Anda. Katanya, mereka perlu mendengar laporan misi secara langsung. Saat aku mengikuti staf menuju ruang tunggu, sebuah sarung pedang di sudut menarik perhatianku. Mungkin milik teman pengunjung lain. Ada pengunjung yang datang lebih dulu dariku, tapi benda itu terlihat sangat familiar. Saat aku mengambil sarung pedang itu, perasaan aneh dejavu yang menarik-narik ingatanku semakin kuat. Jiwa yang kuat bersemayam dalam tubuh yang kuat. Setelah membaca tulisan di ujung sarung pedang itu, aku akhirnya mengerti apa yang selama ini menggangguku. Lepaskan pedang itu segera, dasar orang rendahan. Sebuah suara sinis tiba-tiba datang dari belakang. Nada bicaranya penuh dengan permusuhan. Ini jelas bukan suara sekretaris atau staf. Saat ini, tidak perlu berbalik pun aku sudah tahu.
siapa pemilik suara itu. Begitu aku berbalik untuk memastikan, rambut emasnya yang tergerai jatuh hingga ke pinggang. Dan mata hijaunya yang seperti zamrud. Meskipun ketidaksenangan terpancar di matanya. Itu tidak mengurangi kecantikannya yang memukau. Sudah lama tidak bertemu, Linnea Lunbel. Putri dari keluarga Lunbel, keluarga kesatria bergengsi dari Kekaisaran Atlatan. Dia dan Julian sama-sama murid dari Sang Suci Pedang, Hide Enrage. Dia juga karakter utama. Yang mati di tangan Julian dalam trailer game. Ada banyak kata untuk mendeskripsikan Linnea Lunbel. Sebagai seorang karakter, jika aku hanya bisa memilih satu, itu adalah kecantikan yang menakjubkan. Penampilan Linnea benar-benar luar biasa. Keanggunan yang mengalir di sekelilingnya. Dengan mudah memikat hati para pria sebagai pengikut setiap protagonis utama. Hayden Rage, dia selalu menempati peringkat teratas dalam polling popularitas. Tak disangka, melihatnya secara langsung bahkan lebih menakjubkan. Jika aku bukan Julian, aku mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk mendekatinya, tapi itu jelas mustahil. Bagaimanapun juga, Julian adalah murid yang berkhianat pada gurunya. Kenapa dia ada di sini hari ini? Mungkinkah orang yang dicari sekretaris itu adalah dia? Singkirkan basa-basinya, kembalikan pedang master. Linnea menunjukkan ekspresi jijik. Sambil memberi isyarat untuk pedangnya, master mengunjungi istana, kan? Apa urusannya denganmu? Hanya bertanya, bagaimanapun juga, Master Hayden pernah menjadi guruku juga. Selesai bicara, Julian mengembalikan sarung pedang itu pada Linnea, lalu duduk menunggu dipanggil. Dia bisa melihat wajah Linnea memerah padam, yang menandakan kemarahan, meskipun catatan di kemudian hari menyatakan. Dia akan tumbuh menjadi sosok luar biasa yang melampaui Julian. Saat ini, dia hanyalah seorang gadis yang belum berpengalaman. Nona Linnea Lunbel, Master Hayden Erieka memanggil Anda. Suasana hening itu dipecahkan oleh seorang anggota staf sekretariat. Linnea berdiri sambil memegang sarung pedang, hasratnya untuk pergi begitu besar. Seolah-olah tinggal 1 detik lebih lama pun tak tertahankan, namun saat memasuki sekretariat. Master Hayden tidak terlihat dimanapun, hanya sekretaris jenderal yang ada di sana. Dikatakan bahwa Master Hayden menugaskan mereka berdua sebuah misi di daerah kumuh dan pergi lebih awal. Jelas sekali panggilan pribadi sekretaris jenderal kerajaan bukan hanya untuk laporan misi. Itu juga untuk menilai secara pribadi kondisi Julian, jadi laporan misi hanyalah kedok. Setelah menyelesaikan urusannya, Julian meninggalkan istana menuju ibu kota. Bagaimanapun, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan pedang cahaya bulan. Mengambil kesempatan ini untuk menempa senjata yang layak, menanamkan batu permata di bilahnya. Dan mengukir sirkuit mana jelas merupakan metode paling efektif saat ini. Tentu saja, tidak sembarang batu permata bisa digunakan, dia membutuhkan batu bulan. Dan batu bulan biasanya diurus oleh ahli perhiasan. Tak lama, Julian tiba di sebuah toko perhiasan, aku ingin membeli batu bulan. Penjual perhiasan itu tampak kesulitan, toko kami tidak menjual batu bulan. Begitukah? Ekspresi Julian berubah menjadi garang, penjaga toko itu gemetar ketakutan. Tapi saya akan mencari cara untuk mendapatkannya. Akan sulit, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga. Setelah meninggalkan toko perhiasan, Julian mulai memikirkan misinya. Seekor iblis telah muncul di daerah kumuh ibu kota, perintah dari atasan menuntut penyelidikan. Setelah penyelidikan yang sebenarnya, kasus ini hanya akan berakhir sebagai kasus yang tidak terpecahkan. Terutama karena lokasi insidennya adalah daerah kumuh, tempat yang sama sekali tidak akan dihiraukan oleh keluarga kerajaan. Daerah kumuh itu seperti sisa-sisa yang tertinggal. Setelah kekaisaran secara paksa mencaplok negara-negara lain. Orang-orang itu tidak mengikuti budaya arus utama kekaisaran. Dan agama, bahkan ras mereka pun berbeda, setelah dilarang memasuki ibu kota. Mereka berkumpul membentuk daerah kumuh di sebelah timur. Jika keluarga kerajaan berani ikut campur dengan daerah kumuh, akan ada reaksi besar. Selain itu, mereka memang tidak pernah punya niat seperti itu. Lalu, kenapa sebenarnya Hayden berencana membiarkan Linnea mendapatkan pengalaman? Sejak memutuskan hubungan dengan Julian, dia menunjuk Linnea sebagai murid pribadinya. Dan telah melatihnya dengan dedikasi penuh. Tak lama kemudian, mereka berangkat untuk menyelidiki. Saat memastikan lokasi yang ditandai pada perintah misi.
Linnea tiba-tiba bergegas melewati Julien ke depan, tapi arah itu jelas salah. Nona Linnea, bukan lewat sana. Dia berhenti dan menatap lurus ke arahku. Ekspresi curiganya terlihat jelas. Kalau begitu, kenapa papan penunjuk ini ada? Ini lebih bisa diandalkan daripada ucapan orang luar. Aku tidak sepertimu. Aku tidak bisa bertindak sesukaku sepertimu. Aku akan menjadi Sword Saint berikutnya. Sebelum dia selesai bicara, Linnea sudah mulai berjalan ke depan. Julien tahu, sebanyak apapun yang dia katakan, gadis itu tidak akan percaya padanya. Jalan kiri adalah rute yang benar. Distrik Kumuh Timur ini adalah tembok besar yang pada akhirnya harus dihadapi para pemain Demon King Slayer. Jalurnya yang seperti labirin membuat banyak pemain menyerah di sini. Tentu saja, bagi pemain veteran sepertiku, tempat ini sudah seperti punggung tanganku sendiri. Melihat punggung Linnea yang menjauh, Julien menyisir rambutnya dengan jari. Lalu perlahan mengikuti langkahnya. Tapi tak lama kemudian, Linnea menyadari ada yang tidak beres. Tetata letak di sini. Benar-benar berbeda dari peta. Tujuannya adalah distrik 034A. Lokasi saat ini adalah distrik 031A. Seharusnya sedikit lagi di depan sana adalah distrik tujuan 034A. Tapi papan penunjuk berikutnya yang muncul bertuliskan 011C secara berurutan. Seharusnya yang muncul adalah distrik 032. Kenyataannya membuktikan Julien benar. Sudah kubilang, karena perluasan ilegal. Papan penunjuk di distrik kumuh ini sama sekali tidak berguna. Julien berkata dari belakang, meski nadanya tidak berbeda dari biasanya. Dalam situasi seperti ini, suaranya terdengar lebih menyebalkan dari biasanya. Urus saja urusanmu sendiri. Kalau kau tahu banyak, kenapa tidak pergi sendiri saja dan berhenti mengikutiku? Dia menyemburkan kata-kata itu dengan cepat, lalu terus berjalan ke depan. Tapi papan penunjuk yang terus muncul bukan hanya tidak membawa mereka mendekati distrik 034A, tapi justru membawa mereka semakin jauh. Sialan. Kembali ke titik awal lagi. Linnea menghentakkan kakinya dengan frustrasi. Selama itu, Julien tetap mengikuti di belakang. Kalau begini terus, mereka mungkin tidak akan sampai ke tujuan hari ini. Memikirkan hal itu, Linnea melirik Julien di belakangnya. Dari nada bicaranya, dia sepertinya akrab dengan medan di sini. Jika dia mengakui kesalahannya dan diam-diam mengikutinya, mungkin mereka bisa sampai ke tujuan. Tidak. Aku tidak bisa menelan harga diriku. Ini akan mencoreng nama murid satu-satunya sang guru. Terutama di hadapan pengkhianat itu. Dia lebih baik mati daripada mengalah pada Julien. Dia jenius tiada tara yang bahkan diakui oleh Sword Saint Heidenreich. Meskipun enggan mengakuinya, hanya dengan melihat gerak kakinya saja sudah banyak yang terlihat. Langkah kaki tanpa gerakan sia-sia, ritme pernapasan yang sempurna. Niat membunuh mengerikan yang memancar keluar. Siapapun yang berlatih pedang bisa langsung tahu. Ini bukanlah sesuatu yang didapat dari latihan, tapi bakat bawaan. Karena inilah. Linnea selalu dibandingkan dengan Julien. Kalau itu dia pasti bisa melakukannya. Kalau itu dia, wajar saja. Pikiran-pikiran ini terus berputar tanpa henti di benak Linnea. Saat dia tersesat dalam pikirannya, seorang pria lusuh dan berantakan tiba-tiba angkat bicara. Kulihat kalian berputar-putar terus. Ini pertama kalinya kalian ke sini, ya? Benar, kan? Apa kalian tahu tata letak daerah ini? Aku bisa memandu kalian kalau kalian mau mentraktirku minum. Tidak masalah. Linnea mengerti bahwa di dunia yang kejam ini, tidak ada kebaikan tanpa imbalan, atau amal tanpa alasan. Namaku Baden. Kalau Nona? Aku Linnea. Mendengar ini model. Wajah Baden berseri-seri, sepertinya aku berhasil menangkap ikan besar. Julien di samping mereka hendak memperkenalkan diri. Tapi Baden berbalik dan pergi, aku tidak peduli nama orang itu. Ikuti saja aku. Baden. Rasanya aku pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Tak lama, di bawah arahan Baden, mereka tiba di sebuah bar. Pramutama bar, satu minuman untuk masing-masing.
Melihat mereka dari ibu kota, bartender sengaja menaikkan harganya. 30 nar per orang. Melihat ekspresi bingung Linnea, Baden buru-buru menjelaskan, minuman di daerah kumuh memang biasanya lebih mahal. Apa? Cuma 13 R? Murah sekali. Linnea mengeluarkan sekantong emas. Baden tampak tak percaya, seperti yang kuduga. Putri tunggal bangsawan memang berbeda. Dia menemui bartender. Menyuruhnya menyiapkan minuman yang sudah diberi obat, mereka akan segera melakukan aksi besar. Minuman yang disiapkan khusus itu pun dihidangkan. Melihat Linnea mendekatkan gelas ke bibirnya. Senyum Baden merkah lebar. Tiba-tiba, sebuah tangan menyela dan merebut gelas Linnea. Minuman ini sudah dicampur sesuatu, kan? Apa yang kau bicarakan? Baden panik dan memasang ekspresi galak. Kalau tidak ada masalah, kau yang minum. Atau akan kupaksa kau meminumnya. Wajah Julien memancarkan aura membunuh yang begitu kuat. Mengerikan sekali. Hentikan, Julien. Apa yang kau lakukan? Mendengar nama pria itu, Baden langsung membeku seperti mayat. Dia baru saja bilang, Julien? Baden? Kenapa kau membawa anjing penjilat kerajaan ini ke sini? Sekarang bagaimana? Bartender itu panik. Anjing penjilat kerajaan, si iblis kejam. Yang membantai bangsawan dan rakyat biasa tanpa pandang bulu. Tak ada seorang pun di kekaisaran yang tidak tahu reputasinya yang mengerikan. Tidak apa-apa, jawab Baden, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Aku punya pengawal di bar ini. 3 pengawal yang bersembunyi di dekatnya pun muncul. Dasar bajingan menyebalkan. Seorang pengawal yang membawa belati angkat bicara lebih dulu. Selesai mendengarkan, Julien meremukkan gelas di tangannya. Sudah selesai bicaranya? Mau menyerangku? Mendengar ini, satu pengawal botak maju dengan pedangnya, tapi Julien menangkap lehernya dengan satu tangan. Pengawal di belakang mencoba menyerang diam-diam. Julien berbalik dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Beberapa orang itu ditekan hanya oleh aura Julien yang luar biasa kuat. Mereka tak bisa bergerak. Linnea di samping mereka menggenggam pedangnya. Masih tidak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya siapa orang-orang ini? Siapa peduli? Hajar dulu, tanya nanti. Selesai berkata. Julien mengambil pecahan gelas dan menempelkannya ke leher Baden. Jadi, menyerah atau mati? Kalau kau menyerah, aku tidak akan membunuhmu. Sudah ketakutan setengah mati, Baden tidak ragu sedetik pun. Dia memilih menyerah dan setuju untuk membantu memandu mereka. Dia juga memberikan beberapa informasi. Setelah mengalami langsung sisi gelap masyarakat, Linnea menyadari betapa kurangnya pengalamannya. Dalam pendidikannya selama ini, dia tidak pernah bertemu orang-orang seperti ini. Linnea tampak sedikit murung. Bagaimana kau tahu Baden menaruh sesuatu di dalam minuman? Itu yang membuatmu penasaran? Julien menunjukkan sedikit rasa meremehkan. Iya. Tolong beritahu aku. Karena sebelum masuk bar, aku merasakan niat membunuh melalui persepsi mana. Semua kehidupan, semua benda, semua fenomena. Mana bersemayam dalam segala hal yang ada. Dan mana bereaksi kuat terhadap mana lain. Sebarkan mana yang stabil di sekitarmu. Dengan begitu, kau bisa memastikan di mana orang lain bersembunyi. Bagaikan ekolokasi kelelawar, Julien memperhatikan Linnea yang sedang bergumam sendiri. Dan diam-diam tersenyum. Sebenarnya, metode ini biasa digunakan oleh para penyihir. Dan Julien bisa melakukannya dengan mudah karena cadangan mananya yang sangat melimpah. Awalnya, para ksatria mengandalkan intuisi unik. Atau merasakan aura untuk menemukan musuh tersembunyi, tapi sekarang dia bukanlah Julien dengan kekuatan penuh. Jadi dia harus menggunakan metode ini untuk menutupi kekurangannya. Tapi barusan, yang kau tanyakan pada pria itu bukanlah insiden di Jalan 034, melainkan kondisi kehidupan mereka. Kenapa begitu? Tanya Linnea dengan ragu. Yang sedang kita selidiki adalah apakah iblis muncul di Jalan 034A. Apa hubungannya dengan siapa yang tinggal di sini?
Tentu saja berhubungan. Melihat senyum tenang Julian, Linnea malah mengerutkan kening. Seberapa banyak yang kau tahu tentang iblisifikasi? Apa kau pikir aku ini bodoh? Bukankah itu terjadi saat Dewa Iblis Barbatos bersemayam, lalu menjadi parasit pada organisme non-manusia? Dan individu itu menjadi iblis? Siapa bilang manusia tidak bisa mengalami iblisifikasi? Hanya karena kau belum pernah melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Itu hanyalah kejadian yang sangat langka. Linnea mendengarkan dengan tatapan tidak percaya. Apa yang ingin kau katakan? Julian melanjutkan, meskipun ini daerah kumuh. Tempat ini berdekatan dengan ibu kota dan dilapisi dengan batu resonansi. Jika iblis muncul secara alami di sini, itu terlalu mengada-ada. Hewan-hewan kecil juga terbatas oleh ukurannya dan sulit untuk berkembang. Menurut perkataanmu, ini bukan terjadi secara alami ataupun karena parasit. Mungkinkah daerah kumuh ini kekurangan inang iblis yang cocok? Mana mungkin? Bukankah di sini penuh dengan inang? Saat itu, mata Linnea dipenuhi kebingungan. Jadi maksudmu, orang-orang di sini semuanya adalah manusia yang mengalami iblisifikasi? Konyol. Benar-benar konyol. Kalaupun begitu, apa hubungannya dengan kondisi kehidupan? Manusia yang mulai mengalami iblisifikasi akan mengalami demam tinggi. Dalam seminggu terakhir, 3 rumah tangga membeli obat penurun demam. Kita hanya perlu memeriksa tempat-tempat ini, bisa selesai dalam 1 hari. Linnea menyela dengan kesal. Bagaimana kalau kau salah? Jika aku salah, mulai besok kita akan berpisah dan melakukan penyelidikan dengan caramu. Nona Linnea, kau ini nona muda yang merepotkan. 2 rumah pertama tidak membuahkan hasil. Dalam perjalanan menuju rumah ketiga, Linnea tiba-tiba berbicara dengan nada puas. Tinggal yang terakhir. Dia tidak ragu merasa menang karena klaimnya tentang manusia tidak bisa menjadi iblis. Akan segera terbukti benar. Tapi seperti yang dikatakan sebelumnya, semua organisme bisa menjadi target iblisifikasi, hanya saja manusia kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan makhluk lain. Yang di sebelah sana, kan? Linnea menunjuk ke sebuah kediaman di kejauhan. Semakin dekat jarak mereka, aroma yang semakin kuat mulai tercium. Aroma yang sama dari misi penjaga batu resonansi. Sebelumnya, bau darah yang bercampur dengan bau busuk iblis. Tak lama, mereka mengetuk pintu rumah terakhir. Tidak ada jawaban dari dalam. Tepat saat mereka bersiap untuk mengetuk lagi, diiringi dengan suara kayu bergesekan, pintu perlahan terbuka. Yang membukanya adalah seorang wanita tua berambut putih. Dia tidak memiliki tanduk ataupun lendir khas iblis. Dan jelas masih waras. Jelas tidak ada hubungannya dengan iblisifikasi. Namun, tatapan ragu dan nada bicara wanita tua yang terbata-bata itu menandakan ada sesuatu yang mencurigakan di dalam. Kami dari organisasi eksklusif keluarga kerajaan. Ordo mata tertutup. Ordo mata tertutup? Kebingungan muncul di mata wanita tua itu, yang dengan cepat berubah menjadi permusuhan. Pergi. Pergi dari rumahku sekarang juga. Wanita tua itu mencoba membanting pintu dengan kasar. Julian menahan ujung pintu dengan satu tangan. Lalu menariknya dengan kuat, pintu itu langsung terbuka. Linnea yang ada di samping mereka hanya bisa melihatnya. Dengan rahang yang nyaris jatuh. Kau seharusnya menjelaskan padanya. Anda terlalu baik, Nona Linnea. Itu akan menjadi kelemahanmu. Kita di sini untuk melakukan investigasi. Bukan untuk mengganggu warga. Apa kau pikir kekaisaran menginginkan paksaan semacam ini? Kekaisaran hanya peduli pada hasil, mereka tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Setelah selesai bicara, Julian melihat ke peralatan makan di atas meja. Kalian baru saja makan? Tapi menurut data Komite Kependudukan, anggota keluarga di rumah ini adalah 1 orang lansia dan putra bungsunya. Tapi jumlah makanan di sini untuk 3 orang. Kalian kedatangan tamu hari ini? Seseorang yang dalam proses demonifikasi. Tidak akan bisa menahan dorongan dari sisa-sisa kehendak Dewa Iblis. Jika wanita tua di hadapan mereka baik-baik saja, maka putranya yang tidak terlihat itu sangat mencurigakan.
Sudah pasti ada iblis di rumah ini. Masih ada bau obat yang tertinggal di makanan ini. Ini untuk membius tamu. Lalu memberikannya sebagai umpan untuk iblis yang dikurung di kamar. Tidak mungkin. Setelah mendengar ini, kepanikan dan rasa tidak percaya muncul di wajah Linnea. Wanita tua itu juga panik dan bergegas menuju pintu yang terkunci. Dia dengan panik mengeluarkan kunci dari sakunya untuk membukanya. Lari, nak. Cepat keluar dari sini. Namun, dari pintu yang terbuka, sebuah mulut mengerikan tiba-tiba muncul dan langsung menghancurkan tengkorak wanita tua itu. Dihadapkan dengan pemandangan mengerikan seperti itu, Linnea tidak bisa berkata-kata, tapi Julian di sampingnya tetap tenang luar biasa, sama seperti saat pertarungan sebelumnya. Dengan iblis bertanduk dua, naluri karakter Julian membuatnya tetap tenang. Bahkan dalam situasi seperti ini, seekor iblis berlumuran darah, dengan satu tanduk tajam yang perlahan tumbuh dari kepalanya. Linnea dengan cepat menarik pedangnya dari sarungnya setelah memastikan hanya ada satu tanduk. Dia menerjang dan mengayunkan pedangnya, tapi siapapun bisa melihat tubuhnya kaku. Sepertinya dia panik karena kemunculan iblis yang tiba-tiba. Detik berikutnya, lengan iblis yang berayun liar menghantam Linnea dengan keras. Menyaksikan aura pedang yang perlahan menghilang dari pedangnya, Julian teringat akan kelemahan fatal karakter Linnea Lundbell. Konsumsi mananya lebih besar dari orang normal, tapi dia sendiri tidak mengetahuinya. Kalau begini terus, dia akan dalam bahaya. Jika ada korban jiwa selama misi, terutama jika murid Sword Saint terluka, itu pasti akan menarik perhatian semua orang. Bagiku, ini juga masalah yang merepotkan. Aku yang harus memainkan peran Julian dengan sempurna. Tidak boleh menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Jadi, Julian melangkah ke depan Linnea. Melihat ini, Linnea berkata dengan tegas bahwa dia tidak butuh bantuan. Kau tidak boleh terluka. Aku tidak ingin terlibat dalam rumor yang tidak perlu. Selain itu, ini juga tugasku. Saat iblis itu menerjang Linnea lagi, Julian mengaktifkan Trade Insight. Lalu muncullah serangkaian teknik pedang yang mengalir. Pada saat ini, tubuh iblis itu sudah penuh lubang seperti kain sobek. Dengan tekad putus asa, iblis itu melancarkan serangan ke Linnea. Apa? Dia sudah pulih? Julian melihat Linnea diserang dan berteriak panik, mundur. Aku harus menyerang lagi. Tapi Linnea, yang terjebak dalam pertarungan jarak dekat dengan iblis, tidak bisa melepaskan diri. Dalam kepanikannya, dia mengambil piring dari meja dan menghantamkannya ke wajah iblis itu. Sup dari piring itu kebetulan menutupi mata iblis. Julian memanfaatkan kesempatan itu. Dia memusatkan mana ke pedangnya. Tapi saat dia sedang mengumpulkan kekuatan, Linnea tertangkap dan dicengkeram lagi oleh tangan iblis itu. Melihat Linnea batuk darah, amarah Julian mencapai puncaknya. Mana membanjiri seluruh tubuhnya, matanya dipenuhi niat membunuh. Melihat kesempatan itu, dia menghunuskan pedangnya lurus menembus dada iblis itu. Linnea juga berhasil lepas dari cengkeramannya. Begitu iblis itu kehilangan kekuatannya, dia langsung melompat menjauh. Iblis itu pun ambruk ke tanah, mati karena kehabisan banyak darah. Melihat Julian membunuh iblis itu tanpa menggunakan pedang cahaya bulan, Linnea menatapnya seolah-olah dia orang gila. Kalau kau menggunakan pedang cahaya bulan, kau bisa saja menyelesaikannya dalam satu serangan. Kenapa tidak kau lakukan? Karena cara ini lebih menarik. Sudah kuduga, orang ini benar-benar gila. Setelah misi di pemukiman kumuh berakhir, mereka kembali ke ibu kota. Ambillah semua hadiah dari misi ini. Lagi pula, aku tidak melakukan apa-apa. Linnea berhenti dan bicara dengan susah payah. Julian berbalik menatap Linnea. Meskipun mata mereka bertemu, emosi tidak pernah bisa dibaca dari wajahnya. Matanya menyipit seperti biasa di balik wajahnya yang sedingin topeng besi itu. Jangan berkata seperti itu, Nona Linnea. Kita ini sesama murid. Aku membencimu. Linnea sengaja mengatakannya dengan lantang. Banyak orang yang tidak menyukai Julian. Tapi hampir tidak ada yang mengatakannya terus terang. Tentu saja, bahkan saat menghadapi permusuhan terang-terangan seperti ini.
Julian tetap tidak berubah. Itu cukup terus terang, tapi sayang sekali. Guru bilang kekuatan datang bersama tanggung jawab, tapi kau menggunakan kekuatan tanpa rasa tanggung jawab sedikit pun. Pengendalian dirimu sangat buruk. Pantas saja guru mengusirmu. Mengingat kekuatan luar biasa yang baru saja dia tunjukkan saat melawan iblis. Rasa tidak puas Linnea yang terpendam muncul kembali. Kenapa bertindak melawan ajaran guru? Kenapa kau mencoba membunuh guru? Pengendalian diri adalah kebajikan yang hanya dibutuhkan oleh para pengecut. Apa kau bilang guru juga seorang pengecut? Tidak bisa mentolerir penghinaan terhadap gurunya. Linnea mengepalkan tangannya erat-erat. Entah Julian menyadari amarahnya atau tidak. Julian terus berbicara dengan tenang. Nona Linnea benar-benar naif tentang dunia. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjalani hidup tanpa pengendalian diri. Tidak semua orang menjalani kehidupan bangsawan yang disiplin dan ketat. Orang-orang seperti itu justru adalah mayoritas di dunia ini. Ngomong-ngomong, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Terima kasih sudah membagi hadiah misi ini denganku. Sambil tertawa singkat, Julian selesai berbicara dan berjalan menuju istana. Melihat punggungnya yang menjauh, Linnea mengerutkan kening. Kehidupan tanpa pengendalian diri. Berpikir menurut ajaran guru. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Pikiran Linnea kacau balau. Saat kembali, sebuah sapaan membuyarkan pikirannya. Saat ini, seorang pria di atas kereta kuda menatap Linnea. Paman Elgin. Anggota keluarga Lunbel ini adalah adik dari ayahnya. Kalau kau mau pulang ke kediaman, paman akan memberimu tumpangan. Naiklah. Karena tidak punya pilihan, Linnea masuk ke dalam kereta. Baru saja selesai dengan tugas dari Tuan Hayden. Apa semuanya berjalan lancar? Tepat saat dia akan menjawab ya. Linnea tiba-tiba sadar kalau dia tidak melakukan apa-apa selama misi ini. Meskipun hasilnya bisa diterima, tapi jujur mengakuinya terasa memalukan. Biasa saja, kurasa. Itu bagus. Tuan Hayden tentu tidak salah menilai bakatmu. Tapi jangan memaksakan dirimu. Elgin menatap Linnea dengan cemas. Ngomong-ngomong, pria yang bersamamu tadi. Jangan-jangan yang dimaksud itu Julian? Belakangan ini pergerakannya membuat Dewan Tetua jadi resah. Kudengar sekretariat bahkan sampai mengajukan kasus peninjauan ulang untuk menekan Dewan. Di antara para bangsawan kekaisaran, sulit menemukan orang yang tidak tertarik pada Julian sebagai seorang bangsawan. Jadi tidak aneh kalau Elgin punya pertanyaan seperti itu. Si anjing penjilat kerajaan yang terkenal itu. Naik turunnya dia adalah pusat perhatian bagi mereka yang berkuasa, dan jadi topik yang paling seru dibicarakan oleh para tukang gosip. Apalagi, statusnya sebagai anjing penjilat kerajaan padahal terlahir sebagai bangsawan membuatnya tidak mungkin diabaikan. Meskipun seorang bangsawan, dia malah menekan Dewan Tetua. Benar-benar pria yang tidak bisa dimengerti. Tapi yang paling perlu diwaspadai adalah Julian sendiri. Elgin menggenggam tangan Linnea dan melanjutkan dengan suara cemas. Apapun alasannya, jangan dekat-dekat dengannya. Pria itu adalah sosok yang sangat berbahaya. Tidak ada yang namanya persahabatan dengannya. Dia sama sekali tidak mempedulikan hubungan antar manusia. Sebagai bangsawan, dia adalah orang yang harus kita hindari. Aku mengerti, Paman. Tapi dia memang sangat kuat. Ilmu pedangnya sempurna, tenang bahkan di saat-saat genting. Kemampuannya menahan diri untuk tidak menyalahgunakan kekuatan dan mengalokasikan tenaga dengan tepat. Sangat cocok dengan ilmu pedang idealku. Visi untuk menyerang titik vital iblis dengan akurat. Tanpa menggunakan aura, dan kemampuan fisik untuk melakukan gerakan seperti itu. Dia kuat. Jauh lebih kuat dariku. Sementara itu, Julian tiba di kantor komandan. Untuk melaporkan misinya kepada Komandan Alwyn. Apa sebenarnya yang sudah kau lakukan? Alduin tampak sangat marah. Boleh saya tahu apa yang terjadi? Berbagai pikiran melintas di benak Julian. Apa aku membuat kesalahan? Kalau dipikir-pikir, Alduin sebelumnya pernah menaruh curiga pada cara bicaraku. Bukankah kau pergi ke daerah kumuh untuk memastikan rumor tentang penampakan iblis? Benar.
Saya sudah memastikan rumor itu benar. Tapi kenapa ada seorang kriminal yang menyerahkan diri dan secara spesifik menyebut namamu? Awalnya, Julien tidak tahu apa yang dibicarakan Alduin. Tapi setelah mendengarnya, dia langsung sadar kalau ini tentang Biden dari daerah kumuh. Dia memang menyuruh Biden untuk menyerahkan diri, tapi tidak menyangka dia akan benar-benar melakukannya. Mungkin dia sudah sadar akan kejahatannya dan datang untuk bertobat. Soal kenapa dia menyebut nama saya tidak tahu. Alduin tidak berkata apa-apa setelah mendengar ini, tapi tatapannya pada Julien masih penuh curiga. Dia lalu menyerahkan sebuah dokumen. Ini tunjangan operasionalmu. Termasuk bonus karena menyelesaikan 2 misi kali ini. Tunjangan operasional pada dasarnya adalah gajinya. Melihat rincian gajinya, Julien tidak bisa berhenti menyeringai. 11.000 NAR. Setelah diperhatikan lebih dekat, gaji reguler Ordo Mata Tertutup tidak begitu tinggi. Ini berarti dia mendapatkan jumlah yang besar berkat penyelesaian 2 misi baru-baru ini. Ditambah lagi, Linae memberikan seluruh jatahnya untuk misi ini kepadanya. Melihat gaji yang sangat besar ini, Julien tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Alduin juga mengangguk. Jumlahnya sedikit lebih kecil dari biasanya. Lagi pula, kau mengambil banyak hari libur bulan ini karena cedera. Mendengar ini, Julien tersenyum pahit. Jadi biasanya gajinya lebih besar lagi. Julien benar-benar bukan orang biasa. Menjadi anjing penjilat keluarga kerajaan bukanlah posisi yang bisa diisi sembarang orang. Tapi tiba-tiba dia melihat bagian yang ditandai dengan angka negatif. Tertulis dengan cepat, daftar item potongan gaji, biaya pengelolaan tanah, upah bulanan pelayan. Oke. Ini masih bisa dia pahami, jumlahnya tidak terlalu besar. Biaya perawatan keanggotaan Asosiasi Seni Kekaisaran. Biaya langganan majalah. Baiklah, ini juga masih bisa diterima. Dia sudah tahu kalau Julien menyukai seni dan akan menghabiskan banyak uang untuk itu. Tapi biaya langganan ini adalah cicilan yang keterlaluan untuk koleksi semesta E. Dari pelukis Agung Crucius. Si bodoh ini sudah benar-benar gila, makanya rincian potongan di slip gajinya menunjukkan angka yang fantastis, dan di baris terakhir. Gaji bersih sama dengan 900 NAR. Untuk seorang bangsawan seperti Julien, sisa uangnya benar-benar konyol. Apa orang ini punya tabungan? Julien memejamkan matanya. Membayangkan istana yang dipenuhi barang-barang antik tak berguna, dari ruang tamu, kamar tidur, bahkan sampai ruang kerja, semuanya dijejali karya seni. Si bodoh ini tidak menabung sepeser pun. Dia masih harus mengambil batu bulan pesanan khusus dari toko perhiasan nanti. Bagaimana dia bisa melakukannya tanpa uang? Mau tak mau dia harus mencari solusi. Lewat misi. Komandan Alduin, apa ada misi baru? Sekilas kebingungan melintas di mata Alduin. Ini pertama kalinya aku dengar kau bertanya duluan. Sayangnya, tidak ada. Mendengar ini, Julien menghela napas dalam hati. Algojo tersenyum dari kekaisaran. Iblis bertopeng besi panas, mantan murid pertama Sang Pedang Suci. Julien Clifford Plathon, seorang pria dengan gelar tak terhitung, baik yang mulia maupun yang keji. Tapi, dia tidak punya tabungan sama sekali. Benar-benar tak terbayangkan. Sudah kubilang berkali-kali, jangan membeli terlalu banyak barang mewah. Tapi, kalau kau kekurangan uang, kau bisa menjual koleksi lukisanmu. Alduin tersenyum mengejek. Satu kalimat itu menyadarkannya dari lamunan. Benar juga, itu yang akan dia lakukan. Terima kasih sudah mengingatkan. Mendengar kata-kata Julien, Alduin tampak tidak percaya. Bagaimanapun juga, Julien menghargai lukisan-lukisannya seperti nyawanya sendiri. Aku akan menjual semuanya. Setelah itu, dia meninggalkan kantor. Meninggalkan Alduin yang benar-benar terpana. Orang ini pasti sangat butuh uang. Sementara itu, para anggota Dewan Bangsawan mulai mendiskusikan Julien. Monster itu mengalahkan iblis, bahkan tanpa menggunakan pedang cahaya bulan. Dia sama berbahayanya dengan kuda liar yang lepas kendali. Seorang Jinryun dari Dewan berkomentar dengan penuh emosi. Aku mengerti. Odin tersenyum licik.
Saat itu, seorang pelayan mendekat. Dia kemudian melihat Egan berlari keluar. Sepertinya para anggota dewan tidak terlalu berharap pada Julian. Dia benar-benar mengalahkan iblis tanpa menggunakan pedang cahaya bulan? Ya. Kalau begitu, dia benar-benar monster. Apa aku lanjutkan sesuai rencana? Ya. Pada akhirnya dia akan menjadi salah satu asetku. Tak lama kemudian, Julian tiba di galeri seni. Selamat datang, Tuan Julian. Saya Velso, penilai di galeri seni Cosmos. Halo. Kalau begitu, mari kita lihat dulu barang yang ingin Anda nilai. Keduanya segera tiba di depan sebuah barang yang ditutupi kanvas. Saat kainnya diangkat, sebuah lukisan cat minyak terungkap. Melihat lukisan itu, sang penilai tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia mulai memeriksa karya seni itu dengan saksama, bahkan mengeluarkan kaca pembesar untuk melihatnya lebih detail. Beberapa menit kemudian, sang penilai menunjukkan senyum canggung. Saya sangat menyesal, tapi ini adalah barang palsu. Seharusnya aku membawa yang lain. Dia pikir karena lukisan itu tergantung di pintu masuk istana, pastilah karya seni berkualitas tinggi. Ternyata tidak. Tapi, lukisan palsu yang semirip ini, baru pertama kali saya lihat. Saya ingin membelinya. Bagaimana kalau 1000 NAR? Untungnya, sang penilai menyatakan minat untuk membelinya. Dan harganya pun tampaknya cukup wajar. Tapi untuk membeli batu bulan, jumlah ini jauh dari cukup. Tuan Julian, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambil kontraknya. Setelah berbicara, sang penilai menuju ke bagian belakang galeri. Julian menatap lukisan itu dalam diam. Bagaimana bisa orang ini malah mengoleksi barang palsu? Bukankah ini karya Crucius Vincent? Tiba-tiba Eileen muncul. Ucapan itu mengejutkan si penilai di dekatnya. Apa yang barusan kamu katakan? Eileen menunjuk lukisan di hadapan mereka dengan ujung jarinya. Bukankah di bagian bawah lukisan itu ada tanda tangan Crucius Vincent? Lukisan ini asli. Mendengar hal itu, si penilai sudah berkeringat dingin. Aura membunuh Julian di sampingnya. Hampir tidak bisa ditahan lagi. Kau berani menipuku? Si penilai begitu ketakutan dengan pemandangan ini. Hingga jatuh tersungkur ke lantai, seluruh tubuhnya diselimuti aura ungu ketakutan. Tapi tepat saat Julian hendak menghukumnya, Eileen menghentikannya. Tidak ada penilai yang bisa 100% akurat. Sesekali salah menilai itu wajar saja. Mendengar itu, Julian tersadar dengan senyum canggung. Dia hampir saja kehilangan kendali di depan umum. Kalau begitu, apakah harga taksirannya akan berubah? Saya benar-benar minta maaf, Tuan Julian. Jika lukisan ini asli, galeri kami sama sekali tidak sanggup untuk membelinya. Lalu, berapa sebenarnya harga lukisan ini? Penilai yang berwajah pucat pasi itu tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak berniat menyalahkanmu atas kesalahan itu. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa dengan lukisan ini. Bagaimana kalau aku perkenalkan kau pada seseorang? Kalau ini karya Crucius, aku kenal seorang pembeli yang akan mengambilnya tanpa banyak tanya. Tapi, aku punya 2 syarat. Pertama, kau tidak boleh menyusahkan penilai itu. Kedua, bantu aku melakukan sesuatu. Baiklah, lagi pula saat ini aku sedang tidak ada misi. Senang berbisnis denganmu. Jangan salah paham, aku membantumu bukan karena aku baik hati. Kau sudah membantuku mengganti batu residen terakhir kali, anggap saja ini sebagai balas budi. Jadi, apa yang kau ingin aku lakukan? Menjadi penjaga patroli malam di Akademi Veil. Dia mengaku diserang oleh hantu. Cerita hantu itu mungkin hanya rumor yang dibuat-buat oleh para murid. Awalnya, pihak fakultas tidak menganggapnya serius. Namun saat berjaga di sekitar gedung tua itu di tengah malam, selalu terdengar suara-suara aneh. Terlebih lagi, serangan terus terjadi silih berganti. Dengan semakin banyaknya penjaga yang terluka, aku rasa itu adalah iblis. Tapi secara teori, Akademi memiliki pelindung, seharusnya tidak ada iblis yang bisa masuk. Mungkin iblis itu menyelinap masuk saat pelindungnya sedang lemah. Pelindungnya memang tidak begitu stabil belakangan ini.
Sekarang, makin sedikit orang yang mau berjaga. Masalah ini harus segera diselesaikan. Jadi, ini orang yang kau bawa untuk membantu? Saat mereka sedang berdiskusi, seorang pria menyela dari tengah jalan. Pendatang baru itu tak lain adalah instruktur sihir Akademi Veil dan penyihir tampan, Godfrey. Tuan Julian. Senang bertemu dengan Anda. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di tempat seperti ini secepat ini. Godfrey lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Eileen. Ngomong-ngomong, Nona. Eileen mendapatkan tugas yang cukup merepotkan. Tugas merepotkan apa? Ini adalah tugasku demi para murid. Aku tidak pernah menganggapnya merepotkan. Benar juga. Kalau dari segi garis keturunan, Nona Eileen memang tidak ada yang bisa dikeluhkan. Kalau kau mau melepaskan label sebagai keturunan keluarga cabang, kau harus bekerja sangat keras. Yang seharusnya bekerja keras itu kau. Eileen tidak mau kalah. Godfrey, tesis terakhirmu saja nyaris tidak lulus. Lebih buruk dariku yang dari keluarga cabang ini. Apa? Wajah pria itu memerah. Sampah keluarga cabang sepertimu seharusnya tidak dipekerjakan sama sekali. Tahu dirilah. Tapi seketika itu juga, Julian melangkah maju dari samping. Dia dengan cepat mengangkat pedangnya. Hal ini membuat kedua orang di sampingnya ketakutan. Keduanya menutup mata rapat-rapat. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Detik berikutnya, sebuah lubang terbentuk di dinding, bersinar merah dari dalam. Keduanya mendongak dan melihat para im kaki yang dirasuki iblis merangkak keluar dari lubang. Untungnya, Julian punya refleks yang cepat. Pedangnya berkelebat dan para im kaki itu pun berjatuhan. Mereka mendarat tepat di atas Hottie. Tolong aku. Aku tertimpa iblis. Hottie berteriak histeris. Jadi, apa kau butuh aku dari keluarga cabang untuk menyelamatkanmu? Julian menyeringai jahil. Meskipun kau cukup penakut. Lihat. Eileen tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. Para im kaki itu berkumpul di satu lokasi. Dan mereka dengan cepat menumpuk, lalu berubah menjadi iblis raksasa. Jadi ini wujud aslinya. Melihat ini, Julian tidak ragu sedetik pun. Dia menarik pedangnya dan melompat maju. Satu tebasan, dua tebasan. Iblis itu melolong kesakitan karena serangan itu. Ia bahkan mulai membelah diri untuk melarikan diri. Membelah diri berarti individu-individu itu menjadi lebih kecil, dan individu yang lebih kecil berarti kekuatannya lebih lemah. Julian tahu ini adalah kesempatan untuk membunuhnya dalam satu serangan tanpa perlu persiapan. Iblis itu langsung menjadi tumpukan daging busuk setelah serangannya selesai. Eileen mulai memperkuat penghalang batu pelindung. Bagaimana kau bisa mendeteksinya? Apa? Lokasi iblis itu. Bahkan penghalang batu dan deteksi. Tidak menemukannya. Bagaimana sebenarnya kau menemukannya? Julian tahu dia tidak mungkin mengatakan kalau dia mendeteksinya. Dengan membaca aura mengerikan yang terpancar dari iblis itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu tentang mekanik game tersebut. Itu rahasia. Ya, jangan bicarakan itu untuk sekarang. Kau baru saja menekankan soal garis keturunan keluarga cabang pada Hottie, kan? Bukankah dulu kau juga meremehkan keluarga cabang? Julian tampak bingung. Ya. Apa kau lupa? Dulu kau memanggilku darah campuran. Tapi sekarang kau tiba-tiba membela keluarga cabang. Itu benar-benar aneh. Semua orang takut padamu jadi mereka tidak berani bicara. Tapi sikap kasarmu itu adalah sesuatu yang sudah biasa aku hadapi. Ya, entah itu keluarga utama atau keluarga cabang, kita semua berbagi darah yang sama. Aku akui aku salah bicara waktu itu. Mendengar ini, wajah Eileen memerah. Apa ini permintaan maaf? Terima kasih sudah membantuku dengan hal sebesar ini. Bukan apa-apa, kata Julian dengan mata menyipit. Karena kau sudah memenuhi permintaanku. Aku akan membawamu bertemu pembeli itu sekarang. Segera, dengan perkenalan dari Eileen. Julian membawa lukisan itu kepada sang pembeli sendirian. Setelah melihat lukisan itu, Alome dengan bersemangat langsung berdiri. Ya Tuhan,
Aku benar-benar bisa melihat mahakarya ini dengan mata kepalaku sendiri seumur hidupku. Dia dengan hati-hati memeriksa karya seni itu, seolah-olah membenamkan dirinya di dalamnya. Dia kemudian mulai menceritakan kisah lukisan itu. Ini adalah karya terakhir dari pelukis hebat, Curtius, yang melukis ini. Dia pernah menulis surat kepada adiknya yang telah lama mendukungnya. Dia menuangkan kesedihan dan kesepian yang mendalam ke dalam lukisan ini. Ya, kau benar sekali, jawab Julien dengan persetujuan seadanya. Melihat reaksi Julien yang begitu acuh tak acuh, sedikit kekecewaan muncul di wajah Alome. Bersamaan dengan itu, kabut tipis muncul di atas kepalanya. Aura penolakan, yang menandakan kecurigaan. Mungkinkah ada yang salah dengan lukisan ini? Tapi dilihat dari penilaian Eileen dan reaksi Alome saat melihat lukisan itu, ini seharusnya asli. Apa sebenarnya yang dia curigai? Apa kau benar-benar mengerti lukisan ini? Bagiku, kau hanya mengincar uangnya. Aku hanya perlu membayar harga yang pantas untuk mendapatkannya. Tapi aku lebih suka berurusan dengan orang yang mengerti nilainya. Jadi itu yang dia curigai. Memahami situasinya. Julien tentu tahu apa yang harus dilakukan. Pelukis hebat. Curtius meninggal tak lama setelah menyelesaikan karya ini, makanya lukisan ini tak ternilai harganya. Alome memejamkan matanya untuk merenung sejenak. Sepertinya kata-kata Julien berhasil. Kabut abu-abu di atas kepalanya menghilang. Aku tidak menyangka kau punya wawasan soal seni. Curtius meninggal di lokasi yang sama persis seperti yang digambarkan di lukisan itu. Wakil kepala sekolah Alome mengangguk hati-hati. Kalau begitu, mari kita diskusikan harganya. Tuan Julien. Mendengar ini, Julien mengangguk antusias. Lalu, Alome berdeham dengan gaya teatrikal. Bagaimana dengan harga segini? Alome dengan hati-hati mengangkat 4 jarinya. 40.000 NAR. Bahkan setelah membeli Moonstone, masih akan ada banyak sisa. Meskipun lebih tinggi dari perkiraan, tapi rasanya masih kurang memuaskan. Julien mulai menawar. Ini adalah karya yang memasuki masa keemasannya. Setelah kematian sang seniman. Anda benar sekali, Tuan Julien. Alome memberikan tatapan setuju. Tidak ada kabut abu-abu yang muncul di atas kepalanya. Ini adalah karya terakhir yang ditinggalkan oleh Curtius. Sebuah karya yang menjadi penutup bagi hidupnya yang penuh masalah. Kalau begitu, aku akan tambah 10.000 lagi. Totalnya jadi 500.000 NAR. Bagaimana? 500.000 NAR? Dia akhirnya mengerti maksud si penilai barang yang bilang dia tidak akan sanggup membelinya. Bahkan dengan menjual seluruh galeri. Julien menelan ludah. Meskipun agak tidak bisa dipercaya. Kemampuan Julien mengontrol ekspresi wajah dan senyumnya berhasil menjaga ketenangannya. Senang berbisnis dengan Anda. Adegan beralih, dan Eileen juga tiba di tempat Alome. Wakil kepala sekolah Alome. Saat Eileen membungkuk, Alome sedang mengamati lukisan yang baru dibelinya. Ah, Eileen. Aku dengar kau sudah menangani masalah gedung tua itu. Kau sudah bekerja keras, Profesor Eileen. Tapi, apa yang akan kusampaikan ini harus tetap rahasia. Insiden ini kemungkinan besar berhubungan dengan Dawn Society. Dawn Society? Kenapa mereka mengincar akademi? Dawn Society adalah organisasi pemuja iblis yang baru-baru ini muncul di dalam kekaisaran. Masalah ini belum diselidiki sepenuhnya, jadi kami memutuskan untuk merahasiakannya untuk saat ini. Tapi, tidak perlu terlalu khawatir. Aku sudah memperkuat pelindungnya. Ngomong-ngomong, bagaimana diskusimu dengan Julien? Sangat lancar, berkat dia. Aku berhasil mendapatkan karya yang selama ini aku impikan. Wah, bagus sekali. Apa Tuan Julien sudah pergi? Dia langsung bergegas pergi begitu menerima uangnya. Katanya dia mau membeli banyak sekali Moonstone. Mendengar ini, Eileen langsung berdiri dan berbalik untuk pergi. Ternyata, penyerahan tesis Eileen ke menara sihir kali ini membutuhkan Moonstone. Saat Eileen bergegas ke toko perhiasan, pemiliknya memberitahu kalau tidak ada satupun yang tersisa. Mendengar tidak ada satupun Moonstone yang tersisa, Eileen merasa dunianya runtuh.
Ini artinya tesisnya hancur berantakan. Sementara itu, Julian, setelah membeli Moonstone, segera tiba di bengkel pandai besi. Dia ingin menempa pedang yang mampu menahan kekuatan cahaya bulan. Bengkel pandai besi paling terkenal di ibu kota, Twilight Forge. Di sanalah sang Sword Saint, Heidenreich, menempa pedangnya. Tapi, saat si pandai besi mendengar dia ingin menempa pedang dengan batu permata, dia menolak mentah-mentah. Itu sama sekali bukan pedang. Itu cuma pajangan. Harga diriku tidak mengizinkanku membuat benda seperti itu. Dengan marah, Rogue menggebrak meja kayu dengan telapak tangannya. Cetak biru desain di atas meja bergetar ringan akibat benturan itu. Di Twilight Forge, kami hanya membuat senjata untuk para ksatria. Jadi, kalau Anda mau membuat pajangan, silakan cari di tempat lain. Aku datang ke sini bukan untuk membuat pajangan, tapi untuk menempa senjata. Tatapan Rogue menajam. Sebuah senjata. Melihat desain yang Anda serahkan, Anda ingin menanamkan batu bulan. Di tengah bilahnya. Batu bulan adalah batu permata. Kekuatannya sudah pasti lebih rendah dari logam biasa, dan Anda juga ingin pola mana diukir di atasnya. Pedang seperti ini akan hancur setelah sekali tebas. Melihat Julian tidak bergeming. Seluruh wajah Rogue berkerut karena marah. Pada saat ini, seorang wanita cantik yang duduk di dekatnya menunjukkan ekspresi cemas. Tuan Julian, kami mengukir lambang bengkel kami pada senjata yang kami tempa. Jika senjata ini patah setelah sekali pakai, itu akan merusak reputasi merek kami. Bagaimanapun juga, batu bulan adalah batu permata. Pedang yang ditempa dengan batu permata sebagai intinya, sudah pasti akan rapuh. Kami harap Tuan Julian bisa mengerti kekhawatiran kami. Kalau begitu, selama aku menjamin tidak akan mematahkan pedang itu. Bukankah itu sudah cukup? Hah? Apa menurutmu itu mungkin? Batu bulan adalah mineral dengan tingkat kekerasan lebih rendah dari batu permata biasa. Kalau kalian khawatir, bagaimana kalau begini? Aku akan memberikan pembayaran dan batu permatanya. Terlebih dahulu, kalian tempa pedangnya, lalu kita uji apa aku bisa menggunakan pedang itu tanpa merusaknya. Apa maksudmu? Mengabaikan keadaan Rogue yang kebingungan. Julian melanjutkan, jika pedangnya patah saat pengujian, aku akan merelakan biaya pembuatan yang sudah dibayar. Bagaimana menurut kalian? Baik. Jika patah saat pengujian, kita anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, setelah para pandai besi bekerja siang dan malam, pedang itu akhirnya selesai. Saat dia menggenggamnya, sensasi dingin menyebar dari ujung jarinya. Ketika mana yang mengalir di dalam tubuhnya dialirkan ke gagangnya, bila pedang itu tiba-tiba bersinar biru. Ya, ini adalah pedang cahaya bulan yang sesungguhnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat terbuka yang luas. Para pandai besi berkumpul untuk menonton. Lalu, Rogue membawa sebuah boneka kayu berlapis zirah. Jika Tuan Julian bisa membelah baju zirah ini dengan pedang batu bulan, kami bisa dengan yakin menyerahkannya padamu. Dilihat dari dekat, baju zirah itu memiliki goresan-goresan kecil di mana-mana. Ketebalan zirahnya 1 cm penuh. Baju zirah biasa hanya setebal 2 mm. Dibandingkan baju zirah, ini lebih mirip balok besi. Setelah semuanya siap, Julian menggenggam gagang pedang batu bulan itu. Dia mengatur napasnya sejenak dan mengalirkan mana ke dalam bilahnya. Sambil menahan napas, dia mengangkat pedang itu tinggi-tinggi. Saat bayangan pedang itu turun, semua orang tanpa terkecuali melebarkan mata karena terkejut melihat serpihan baju zirah yang berserakan di tanah. Dan pedang cahaya bulan yang sama sekali tidak rusak di tangan Julian. Dia berhasil. Pada saat ini, kotak dialog di depan matanya juga menunjukkan sifat, bila cahaya bulan tidak sempurna, telah berevolusi menjadi bila cahaya bulan sempurna. Senyum puas muncul di wajah Julian. Bahkan dengan mana sebesar ini yang dialirkan, bilahnya tidak menunjukkan keausan sedikit pun. Aku benar-benar meremehkanmu,
kata Rouge dengan canggung dari samping. Tetapi bahkan saat Julien pergi, Rouge tetap merasa tidak tenang. Berulang kali memperingatkannya untuk tidak mematahkannya. Sementara itu, guru dan murid Hayden dan Linnea, setelah mengetahui bahwa Julien dengan mudah membelah boneka zirah itu, keduanya merasa itu luar biasa. Dia masih sehebat itu. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya langsung. Bukankah kau pergi misi bersamanya? Bagaimana rasanya? Ya? Dia benar-benar kuat, sangat kuat sampai menakutkan. Apa kau merasa dia agak aneh? Aneh? Maksudmu apa? Aku rasa dia agak mirip seperti seseorang dari perkumpulan Fajar. Setelah meninggalkan bengkel pandai besi, Julien berjalan pulang dengan suasana hati yang baik. Dia merasa dirinya semakin menjadi seperti Julien. Tapi dia juga tidak bisa melupakan tujuannya untuk kembali ke dunianya yang asli. Dia sadar kalau dia tidak bisa terus hidup di dunia ini sebagai Julien. Lagi pula, dunia ini pada akhirnya akan musnah, dan akhir dari game ini membutuhkan Hayden. Untuk mencegah kebangkitan Raja Iblis, jadi dia harus mencegah keadaan menjadi lebih buruk. Ceritanya sekarang telah mencapai tahap di mana perkumpulan Fajar muncul. Ini adalah organisasi penjahat yang keras kepala. Mereka akan melakukan apa saja untuk membangkitkan Raja Iblis Barbados. Mereka juga musuh bebuyutan dari guru dan murid itu. Ayah Hayden dan Linnea dibunuh oleh organisasi ini. Dia melihat peluang kerjasama dengan Hayden sekarang, tapi meyakinkannya tidak akan mudah. Apa yang harus dia lakukan? Mungkin seperti Julien yang asli di dalam cerita. Menyusup ke perkumpulan Fajar untuk mengumpulkan informasi. Tapi bagaimana caranya? Tepat saat Julien sedang berpikir, tubuhnya mengaktifkan kemampuan, intuisi luar biasa. Siapa di sana? Tapi gang itu benar-benar kosong. Dia tidak bisa merasakan kehadiran apapun. Siapa itu? Apa ini ilusi? Tapi, intuisi luar biasa, tidak pernah salah. Saat suara pendaratan menggema, sesosok berjubah muncul di hadapannya. Kita bertemu lagi, Julien. Sosok itu adalah wanita mungil, seorang penyihir dengan pengetahuan sihir hitam yang luar biasa. Michael Eleanor, seorang uskup dari perkumpulan Fajar. Sedangkan pria di sampingnya, seharusnya dia adalah musuh bebuyutan Hayden. Eleanor. Julien berbicara lebih dulu, dan Eleanor juga tidak bertele-tele. Bahkan berpakaian seperti ini, kau masih mengenaliku. Benar-benar hebat, Julien. Tentu saja. Aku bahkan tahu apa yang ingin kau lakukan. Kalau begitu, ini akan jadi lebih mudah. Eleanor menjawab sambil bertepuk tangan. Bagaimana kalau kau beri kami jawaban sekarang juga? Apa? Sebenarnya Julien sama sekali tidak tahu apa yang dia maksud. Dia hanya menggertak tadi. Ini. Aku masih harus mempertimbangkannya dengan cermat. Julien menjawab, berpura-pura tenang. Itu tidak bisa, Tuan Julien. Lagi pula, Andalah yang pertama kali mengajukan diri untuk bergabung dengan perkumpulan. Itu benar, jadi tolong izinkan aku untuk mempertimbangkannya lebih lanjut. Selain itu, tidak ada batasan waktu untuk bergabung, kan? Jantung Julien berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka kalau Julien yang asli sudah menghubungi perkumpulan Fajar dan mengajukan permohonan. Itu benar. Namun, kau harus mengerti. Kami mungkin punya pertimbangan yang berbeda. Eleanor menjawab dengan agak mendesak. Bagaimana jika kau menggunakan alasan bergabung sebagai dalih? Untuk menyelidiki dan menangkap kami? Lagi pula, kau adalah anjing setia keluarga kerajaan yang paling loyal. Mendengar ini, Julien berpikir keras. Sial, mereka sudah curiga. Tapi aku di sini bukan untuk menyelidiki perkumpulan Fajar. Aku ingin bergabung dengan organisasi ini. Jika Kekaisaran tahu, tamatlah riwayatku, dan itu akan mengarah ke akhir yang paling buruk. Jika Hayden tahu aku bergabung dengan perkumpulan Fajar, salah satu dari kami harus mati. Kalau begitu, aku tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia game ini. Bagaimana cara keluar dari situasi ini? Aku tidak tahu sebelumnya kalau aku akan dicurigai terlibat dalam hal ini. Julien ragu-ragu cukup lama sebelum menjawab, kalian tahu terlalu banyak.
Bagaimana jika aku bersikeras untuk mundur? Nada bicara Julian menjadi serius. Kalau begitu, kau harus tetap di sini hari ini. Pria itu berdecak dan melangkah maju. Dia menyibakkan jubahnya. Menampakkan pria kekar itu adalah Mesier dari divisi tempur perkumpulan Fajar. Memiliki kekuatan tempur yang jauh melampaui ksatria biasa. Ingat bekas luka ini? Dia menunjuk mata kirinya. Luka yang kau goreskan padaku ini berdenyut setiap malam. Maaf, aku tidak begitu ingat para kroco, begitu katanya. Keduanya saling bertatapan, pertarungan akan segera pecah. Detik berikutnya Monsieur tiba-tiba menjejakkan kakinya ke tanah. Dan menerjang maju, Julian mengaktifkan kemampuan pasifnya, intuisi luar biasa. Dia menghunus pedangnya untuk menangkis. Tapi karena terburu-buru, yang dihunusnya bukanlah pedang sinar bulan. Itu adalah pedang besi biasa. Untuk sementara ini sudah cukup. Di gang sempit, pedang beradu dengan kepalan tangan, percikan api beterbangan, menerangi seluruh gang untuk sesaat. Setelah beberapa saat bertarung, pedang Julian sudah retak parah. Ini mulai berbahaya, tepat saat Julian mundur selangkah. Mencoba mengatur ulang strateginya, Monsieur menyeringai licik penuh kepuasan. Lalu dia memusatkan seluruh kekuatannya pada tinjunya, dan melancarkan pukulan keras ke arah Julian. Julian tidak sempat menghindar, pukulan itu mendarat telak di dadanya. Dia langsung terlempar menghantam dinding, dan pedangnya seketika patah menjadi dua. Bagaimana? Bagaimana rasanya dihajar seperti ini oleh seorang kroco? Julian, Monsieur tak lupa mengejeknya. Mendengar itu, seluruh tubuh Julian terbakar amarah. Benar juga, kenapa aku harus selalu membereskan kekacauan yang dibuat Julian? Dia lelah terus-menerus pasif menghadapi masalah yang disebabkan oleh Julian yang asli. Dua orang di dekatnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin, terluka seperti itu dan dia masih bisa bergerak. Namun, emosi Julian telah mencapai puncaknya, dia menumpukan tangannya di lutut. Bersiap untuk berdiri, jendela pop-up di sampingnya menyala, menampilkan sifat bawaan. Mata kebangkitan telah termanifestasi, ini benar-benar menyebalkan.